baru saja rame ada bapak-bapak yang posting tentang Timnas Indonesia, di mana beliau merasa malu karena Timnas saat ini diisi oleh banyak pemain naturalisasi atau diaspora atau apapun itu namanya. Ada beberapa poin di sana dan saya sebenarnya juga setuju. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Terkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Dan juga tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Oke, kembali ke laptop. Mungkin Anda semua sudah tahu siapa beliau. Beritanya banyak ditemukan di sosmed, poin-poinnya apa saja, di mana beliau mengungkapkan perasaan malu karena Timnas Indonesia diisi oleh pemain naturalisasi atau diaspora. Beliau sebenarnya cinta terhadap Timnas Indonesia, namun harapan beliau adalah diisi oleh pemain-pemain berasal dari Indonesia atau pribumi. Salah satunya adalah menurut beliau ya, Timnas lebih baik kalah tapi diisi oleh pemain-pemain pribumi daripada seri, namun diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Menanggapi hal tersebut, saya pribadi nggak setuju dengan pernyataan beliau. Karena saat ini masyarakat Indonesia butuh atau ingin melihat Timnas Indonesia berprestasi, haus akan prestasi. Dan memang saat ini Indonesia belum bisa mendapatkan piala, belum bisa mendapatkan piala dunia seperti yang kita inginkan. Jalannya masih jauh. Namun Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, permainan sudah dianggap menarik, sudah dianggap bagus, tidak seperti Timnas sebelumnya. Dan perlu dicatat bahwa sepak bola merupakan salah satu hiburan masyarakat Indonesia yang bisa menyatukan beberapa golongan, entah itu dari suku, entah itu agama, entah partai politik atau atribut apapun. Mereka bisa bersatu, mereka bisa melupakan sejenak masalah-masalah mereka di kehidupan mereka. Memang ini tidak bisa menjadikan permanen, namun setidaknya ini bisa memberikan sedikit semangat atau suntikan rasa cinta tanah air lewat jalur sepak bola. Mereka bisa melupakan apapun itu, mereka bisa melupakan perbedaan-perbedaan di mana saat ini kita banyak gesekan-gesekan antara golongan atau antar atribut apapun itu. Dari sepak bola diharapkan mereka bisa bersatu, mereka bisa melupakan perbedaan-perbedaan. Ini sisi positif yang harus kita jaga dan harus kita pupuk lewat jalur sepak bola. Dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini, seandainya kita memainkan pemain-pemain dari liga nasional, liga kita sendiri, pemain-pemain kita sendiri, saya tidak yakin Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Ya mentok-mentok AFF lah atau SEA Games, mentok-mentoknya segitu. Nah karena itulah PSSI mengambil langkah. PSSI mengambil pemain yang dalam tanda kutip sudah matang, sudah dididik dari luar negeri. Mereka punya mindset, mereka punya cara bermain yang berbeda dari pemain-pemain kita, sehingga bisa kita lihat saat ini hasilnya seperti apa. Dan masyarakat nyatanya juga happy-happy aja melihat permainan timnas saat ini. Dan yang terpenting adalah mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, entah itu keturunan Arab, entah itu keturunan Cina, entah itu keturunan Amerika, Rusia, atau mana saja, asal sudah berKTP Indonesia, ya nggak masalah kan, nggak harus pribumi yang melaksanakan segala sesuatu. Saya justru lebih bangga terhadap orang-orang yang tadinya berKTP luar menjadi warga negara Indonesia, namun mereka bekerja untuk Indonesia, bekerja untuk membangun Indonesia. Oke, untuk poin selanjutnya masalah pendidikan sepak bola yang salah satu poinnya ditulis lebih baik mendidik atau membangun sepak bola dari tingkat dasar dari SD bertahap ke atas. Oke, saya 100% setuju dengan hal tersebut. Tapi kenyataannya, saya ingat sekali dulu waktu Piala Asia tahun 2000-an waktu itu. Saya membaca tabloid bola, dulu kan masih tabloid ya. Di halaman depan ada tulisan, saya lupa ingat,
Ada gambarnya Kurniawan Dwi Yulianto, terus mengatakan bahwa mereka sudah gagal ketika baru saja kalah, tersingkir di grup, dan mengatakan bahwa timnas saat ini sudah gagal. Saat ini PR kita, maksudnya tahun 2000-an ya, tahun 2000, PR-nya adalah membina usia dini, membina adik-adik kita yang sedang belajar sepak bola agar menjadi sepak bola profesional yang bisa bermain bagus dan mengangkat timnas. Tapi kenyataannya pendidikan sepak bola dari tahun 2000 sampai 2004 boleh dibilang nggak ada perkembangan yang signifikan. Saya nggak akan menyalahkan salah satu pihak, entah itu pelatihnya, entah PSSI atau enggak. Ini salah kita semua. Seharusnya dari tahun 2000 ketika surat tersebut atau tulisan tersebut di tablet bola kita terapkan dengan baik, tentunya saat ini kita sudah bisa memanen hasilnya. Sekali lagi saya nggak menyalahkan salah satu pihak, tapi menyalahkan semua, termasuk saya juga. Mungkin seandainya waktu itu PSSI bekerja dengan baik, SSB juga bekerja dengan baik, dengan maksimal, di tingkat keluarga juga bekerja dengan maksimal, mendukung putra-putrinya menjadi atlet sepak bola, bukan cuma hanya mendukung atau membelikan sepatu, namun juga memberikan gizi yang maksimal, yang baik untuk perkembangan anak tersebut. Mungkin kita sudah bisa memanen hasilnya saat ini. Intinya pendidikan kita masih mempunyai banyak PR. Mungkin 20 tahun lagi atau 26 tahun lagi kita bisa akan memanen itu kalau juga kita mau, kalau kita bersemangat, kalau kita punya kesadaran untuk membangun Indonesia. Tapi kalau pendidikan kita masih seperti yang kemarin-kemarin aja di SSB ya, asal datang, asal bayar iuran, asal anak bisa lari, asal anak bisa nendang bola, bisa cetak gol, selesai. Cuma gitu-gitu aja ya, kita nggak akan memanen hasilnya. Tapi intinya saya setuju dengan masalah pendidikan, dan ini PR kita semua untuk bisa menjadikan sepak bola Indonesia lebih berkembang dari pendidikan usia dini. Oke, kembali ke naturalisasi atau diaspora. Saya menganggap ini adalah cambuk. Kita itu butuh cambuk. Dulu kita sudah dicambuk dengan hasil timnas yang boleh dibilang kurang maksimal. Kita sudah dicambuk dengan kekalahan besar, sudah pernah. Kita sudah dicambuk dengan permainan yang kurang bagus, kurang maksimal, juga sudah pernah. Kita dicambuk dengan hasil pendidikan sepak bola Indonesia yang kurang bagus, juga sering. Dan macam-macam cambukan-cambukan itu. Sekarang kita sedang dicambuk oleh yang namanya naturalisasi. Istilahnya begini loh, kalau kita nggak bisa mengelola sepak bola dengan baik dan benar, ya ini hasilnya. Saya cambuk, saya datangkan pemain-pemain yang tadinya tidak ber-KTP Indonesia, menjadi ber-KTP Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, dan bermain di timnas. Jadi kalau kalian ingin bermain di timnas, berlatih ya yang benar, berlatih ya yang keras, sehingga kalian bisa bersaing dan bisa masuk timnas. Kita sedang dicambuk itu. Bukan cuma ketua PSSI, bukan cuma pelatih timnas, bukan cuma pelatih klub, bukan cuma pengurus klub, bahkan sampai supporter, sampai masyarakat tingkat bawah juga semua harus mendukung, semua harus mendoakan timnas Indonesia. Terus bagaimana yang nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya di rumah cuma sendirian, nggak bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi sepak bola Indonesia, ya diem aja, nggak usah mengganggu timnas saat ini. Oke, semoga sepak bola Indonesia semakin maju. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.